Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakbar Ali Rahab dengan NIM 240170165. Dan kali ini kita akan bahas tentang penggunaan fungsi hash, MAC, dan digital signature serta penerapannya. Apa itu fungsi hash? Fungsi hash adalah algoritma matematis yang mengambil input data dengan ukuran berapapun dan mengubahnya menjadi output alfanumerik dengan panjang tetap, yang dikenal sebagai digest atau sidik jari data. Output ini unik untuk setiap input. 1. Output panjang tetap. Terlepas dari ukuran input, fungsi hash akan selalu menghasilkan output dengan panjang yang sama. 2. One-way function. Fungsi hash dirancang agar tidak dapat dibalik. Ini berarti tidak mungkin untuk merekonstruksi data asli dari nilai hashnya. 3. Sensitivitas input. Perubahan terkecil pada data input akan menghasilkan nilai hash yang sangat berbeda dan tidak dapat diprediksi. Contoh populer dari algoritma hash termasuk MD5, SHA-1, dan SHA-256 yang masing-masing memiliki karakteristik keamanan dan penggunaan yang berbeda. Fungsi hash untuk integritas data. Penggunaan utama fungsi hash adalah untuk memastikan integritas data dengan membandingkan nilai hash dari data sebelum dan sesudah transmisi atau penyimpanan. Kita dapat mendeteksi apakah data telah diubah atau rusak. Ketika Anda mengunduh sebuah file, penyedia seringkali menyertakan nilai hash dari file tersebut. Setelah pengunduhan selesai, Anda dapat menghitung hash file yang Anda terima. Jika hash yang Anda hitung cocok dengan hash yang diberikan, Anda memiliki keyakinan bahwa file tersebut asli dan tidak rusak atau dimodifikasi selama proses transmisi. Ini adalah ilustrasi penting pesan asli penghasilan hash tertentu. Jika pesan tersebut diubah sedikit saja, misalnya satu karakter saja, fungsi hash akan menghasilkan nilai hash yang sama sekali berbeda, menandakan adanya modifikasi. Apa itu MAC? Message Authentication Code atau MAC adalah sebuah tag autentikasi yang dihitung dari sebuah pesan menggunakan kunci rahasia. Berbeda dengan fungsi hash biasa, MAC tidak hanya memastikan integritas pesan tetapi juga keasliannya. Hash berbasis kunci. MAC adalah fungsi hash yang menggabungkan kunci rahasia bersama dengan pesan untuk menghasilkan nilai hash. Ini menjadikannya keyed hash. Autentikasi pesan. Penggunaan kunci rahasia memungkinkan penerima untuk memverifikasi bahwa pesan memang berasal dari pengirim yang sah dan belum diubah dalam perjalanan. Contoh algoritmanya, salah satu contoh yang paling banyak digunakan adalah HEMACH, Hash-Based Message Authentication Code, seperti HEMACH SHA-256 yang merupakan bagian integral dari protokol keamanan modern seperti TLS atau SSL. Cara kerja MAC, studi kasus Bob dan Alice. Mari kita pahami cara kerja MAC melalui skenario sederhana antara Bob dan Alice yang ingin berkomunikasi secara aman. 1. Pembagian kunci rahasia. Bob dan Alice pertama-tama harus berbagi satu kunci rahasia secara aman. Kunci ini akan digunakan oleh keduanya untuk menghitung dan memverifikasi MAC. Kedua, Bob mengirim pesan dan MAC. Ketika Bob ingin mengirim pesan, ia menghitung MAC dari pesan tersebut menggunakan kunci rahasia yang telah disepakati. Kemudian, Bob mengirim pesan asli bersama dengan MAC yang dihasilkan kepada Alice. Ketiga, Alice memverifikasi pesan. Setelah menerima pesan dan MAC dari Bob, Alice menghitung ulang MAC dari pesan yang diterima menggunakan kunci rahasia yang sama. Jika MAC yang dihitung Alice cocok dengan MAC yang dikirim Bob, maka Alice tahu bahwa pesan itu asli dari Bob dan tidak diubah. Penyerang tidak memiliki kunci rahasia tidak akan dapat menghasilkan MAC yang valid untuk pesan yang dimodifikasi atau memasukkan pesan baru dengan MAC yang benar, sehingga menjaga keamanan komunikasi. Digital signature, tanda tangan digital. Tanda tangan digital adalah mekanisme kriptografi yang memberikan jaminan keaslian atau autentikasi, integritas, dan non-repudiation pada dokumen atau transaksi digital. Ini merupakan konsep yang lebih kuat dibandingkan MAC karena menggunakan kriptografi kunci publik. Kunci publik dan privat berbasis pada pasangan kunci privat yang hanya diketahui pengirim untuk menandatangani dan kunci publik yang dibagikan kepada siapa saja untuk memverifikasi tanda tangan. Proses penandatanganan. Pengirim pertama-tama menghitung nilai hash dari pesan, kemudian hash ini dienkripsi menggunakan kunci privat pengirim. Hasil enkripsi inilah yang menjadi tanda tangan digital. Proses verifikasi. Penerima menggunakan kunci publik pengirim untuk mendekripsi tanda tangan, mendapatkan kembali nilai hash asli. Penerima juga menghitung hash dari pesan yang diterima. Jika kedua hash cocok, maka tanda tangan valid. Non-repudiation. Karena hanya pengirim yang memiliki kunci privat untuk menandatangani, mereka tidak dapat menyangkal telah mengirim pesan tersebut, memberikan jaminan non-repudiation. Perbedaan hash, MAC, dan digital signature. Memahami perbedaan antara ketiganya sangat penting untuk menerapkan solusi keamanan yang tepat. Bisa dilihat di sini, setiap metode memiliki kekuatan dan kasus penggunaan spesifiknya, mulai dari sekedar memverifikasi integritas hingga menjamin keaslian dan non-penyangkalan pada transaksi penting.
Penerapan fungsi hash dan MAC. Fungsi hash dan MAC memiliki berbagai penerapan krusial dalam dunia digital untuk menjaga keamanan dan keandalan data. Penyimpanan password. Password tidak disimpan secara langsung, melainkan nilai hashnya ditambah sol untuk mencegah serangan dictionary dan rainbow table. Integritas file dan software. Memverifikasi bahwa file yang diunduh atau update software belum dirusak atau dimodifikasi sejak diterbitkan. Protokol keamanan jaringan. Protokol seperti SSL atau TLS menggunakan HIMAGE untuk memastikan integritas dan autentikasi data yang ditransfer melalui jaringan yang tidak aman. Autentikasi pesan dan transaksi digunakan dalam berbagai sistem untuk mengautentikasi pesan dan transaksi digital, memastikan keaslian pengirim dan integritas data. Penerapan digital signature. Tanda tangan digital telah merevolusi cara kita berinteraksi dengan dokumen dan transaksi online, memberikan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi. Dokumen elektronik. Penandatanganan dokumen elektronik seperti eKTP, kontrak bisnis, dan perjanjian hukum menjamin keaslian dan validitas tanpa perlu cetak fisik. Email aman digunakan dalam standar seperti SMIM dan PGP untuk mengamankan komunikasi email, memverifikasi identitas pengirim dan integritas pesan. Blockchain dan cryptocurrency. Setiap transaksi di blockchain ditandatangani secara digital oleh pengirim, memastikan bahwa hanya pemilik sah yang dapat mengotorisasi transfer dana. Sertifikat digital PKI merupakan fondasi dari Public Key Infrastructure atau PKI yang digunakan untuk mengamankan situs web atau HTTPS dan komunikasi internet lainnya. Kesimpulan, keamanan data dengan hash, MAC, dan digital signature. Dalam lanskap digital yang terus berkembang, perlindungan data adalah prioritas utama. Fungsi hash, MAC, dan digital signature adalah 3 pilar penting yang membentuk fondasi keamanan ini. Hash atau integritas menjaga data dari modifikasi yang tidak terdeteksi, memastikan bahwa informasi yang Anda terima adalah informasi yang sama dengan yang dikirim. MAC atau autentikasi. Selain integritas, MAC menambahkan lapisan kepercayaan dengan memverifikasi bahwa data berasal dari sumber yang sah menggunakan kunci rahasia bersama. Digital signature atau non-repudiation menyediakan tingkat keamanan tertinggi dengan menjamin integritas, autentikasi, dan non-repudiation berkat penggunaan kriptografi kunci publik. Kombinasi tertinggi teknologi ini adalah arsitektur yang canggih dan tak tergantikan, melindungi transaksi finansial, komunikasi pribadi, dan seluruh infrastruktur digital yang kita andalkan setiap hari. Memahami dan mengimplementasikannya dengan benar adalah kunci untuk masa depan yang aman dan terpercaya dalam interaksi digital.